saya lulusan tahun 2020 ya. Oke. Sejak saat itu saya langsung mencari pekerjaan ke berbagai platform, salah satunya BKK Bisa sama Disnaker Trans Karawang. Kebetulan saya dapat undangan atau panggilan untuk tes di salah satu perusahaan. Setelah melewati berbagai prosedur, akhirnya keterima pada bulan Desember tahun 2020 DPD Yamaha Motor Part Manufacturing Indonesia. Untuk proses seleksi relatif sama seperti yang lain juga. Awalnya dapat panggilan undangan tes hari apa dan di mana. Setelah itu mungkin proses interview, terus MCU, habis itu ada sistem training buat tanda tangan kontrak. Oke, berarti cepet ya prosesnya? Iya, cepet. Itu berapa lama nih Mas? Sebulan atau nggak ada sebulan? Kurang lebih sebulanan. Sebulanan. Iya. Itu ada tes fisik nggak sih Mas kalau di PT Yamaha sendiri? Kebetulan pas saya, pas COVID itu nggak ada. Halo sahabat BKK Bisa, kembali lagi bersama aku Berliana Dini Prastiani di acara Ngubar, ngulik bareng. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial banget, yang mungkin akan membagikan berbagai informasi atau mungkin akan menjadi inspirasi nih buat teman-teman untuk mengenal dunia kerja itu seperti apa sih, susah senangnya dunia kerja itu seperti apa. Mungkin kita bisa langsung sambut aja. Halo Mas Gugun, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Oke, nah Mas Gugun, sebelumnya aku bakal ngucapin banyak terima kasih banget karena Mas Gugun telah bersedia untuk kami undang di acara podcast BKK Bisa. Sama-sama, saya juga ucapan terima kasih karena telah diundang ke sini. Oke, nah makasih ya Mas Gugun. Nah mungkin nih Mas Gugun, sebelum kita mulai ya untuk perbincangan yang nantinya mungkin akan memakan waktu, nah mungkin Mas Gugun bisa nih memperkenalkan diri dulu ke sahabat BKK Bisa semua. Halo, saya Gugun, saya asli Karawang, saya lulusan SMK Negeri 1 Karawang tahun 2020, angkatan pertama COVID-19. Oke, wah keren ya. Perasaan dari kemarin bintang tamu kita dari Naskara semua ya. Mungkin sebentar lagi kita akan collab juga ya sama SMK Naskar karena telah menciptakan berbagai lulusan yang baik ya, mulai dari bisa bekerja di perusahaan-perusahaan bonafit, masuk di universitas ternama gitu, keren sih. Oke Mas Gugun, nah mungkin kita akan berbincang mengenai beberapa kegiatan yang Mas Gugun sedang jalanin gitu. Mungkin untuk pembukaan yang awal nih, aku bakal nanya berbagai kegiatan sama kesibukan keseharian Mas Gugun tuh ngapain aja sih? Untuk kegiatan, saya bekerja dan kebetulan juga sedang melanjutkan pendidikan tinggi sambil kuliah juga. Dan di sela-sela tersebut saya suka bikin konten di TikTok mengenai pengembangan diri. Oke, wah ada TikToknya ya berarti Iya. ya. Nah mungkin buat teman-teman nih atau sahabat BKK Bisa yang pengen mengembangkan diri teman-teman, menaikkan value teman-teman, mungkin teman-teman bisa nih lihat langsung di konten TikToknya Mas Gugun ya. Siapa tahu bisa nih menginspirasi sahabat BKK semua. Mungkin Mas Gugun bisa sebutkan username TikTok Mas Gugun? @gugunwgna. Nah mungkin teman-teman bisa ya langsung cek sekarang kontennya isinya tentang apa sih gitu. Nah oke Mas Gugun, nah tadi kan Mas Gugun bilang kesibukannya untuk saat ini lagi kerja sama pendidikan ya, untuk melanjutkan pendidikan. Nah itu kan berarti Mas Gugun udah bekerja. Nah boleh nggak sih Mas Gugun menceritakan gitu awal mula Mas Gugun berkarir di dunia pekerjaan itu seperti apa? Untuk pertama kan saya lulusan tahun 2020 ya. Oke. Sejak saat itu saya langsung mencari pekerjaan ke berbagai platform, salah satunya BKK Bisa sama Disnaker Trans Karawang. Kebetulan saya dapat undangan atau panggilan untuk tes di salah satu perusahaan. Setelah melewati berbagai prosedur, akhirnya keterima pada bulan Desember tahun 2020 DPD Yamaha Motor Part Manufacturing Indonesia. Oke, nah berarti pertama pengalamannya itu di PT Yamaha? Iya betul. Oke, di PT Yamaha. Nah itu berapa lama nih Mas? Sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya. Oke, itu di bagian quality mall. quality. Oke, nah boleh nggak sih itu kan bilang ya pertama kali dapat pekerjaan itu melalui BKK Bisa sama Disnaker. Iya. Nah itu boleh nggak Mas Gugun menceritakan prosesnya gitu, mungkin dari proses seleksinya seperti itu? Nah mungkin untuk proses seleksi relatif sama seperti yang lain juga. Awalnya dapat panggilan undangan tes hari apa dan di mana. Setelah itu mungkin proses interview, terus MCU, habis itu ada sistem training buat tanda tangan kontrak.
Oke, berarti cepet ya prosesnya? Iya, cepat. Itu berapa lama nih Mas? Sebulan atau nggak ada sebulan? Kurang lebih sebulanan. Sebulanan. Iya. Itu ada tes fisik nggak sih Mas kalau di PT Yamaha sendiri? Kebetulan pas saya pas COVID itu nggak ada. Nggak ada. Oke. Iya. Nah itu kan berarti lagi COVID banget ya, lagi udah marak-maraknya nih, lagi naik-naiknya gitu kan. Iya. Nah untuk tesnya sendiri apakah online atau offline nih waktu zaman itu? Offline Offline. di Snaker Karawang. Oh di Snaker, oke. Iya. Nah itu kan berarti Mas Gugun fokus di dunia kerja aja ya? Masih di PT Yamaha gitu, maksudnya Iya. belum melanjutkan pendidikan gitu. Nah untuk sekarang nih berarti kan udah selesai nih, itu kan pengalaman Mas Gugun, berarti sekarang udah mendapatkan pekerjaan yang baru kan. Nah itu di perusahaan mana? Di PT Sumitek. Sumitek. Iya. Sampai sekarang masih? Masih. Oke, nah itu sambil kuliah dibilang. Iya. Oke, nah untuk kuliahnya sendiri nih Mas Gugun sekarang di semester berapa? Semester 3. Semester 3. Iya. Di kampus mana dan mengambil jurusan apa? Di kampus Universitas Cikarang, Universitas Pelita Bangsa di Cikarang, jurusan manajemen. Oke, manajemen apa nih? Manajemen bisnis. Manajemen Ya. bisnis. Oke, nah mungkin Mas Gugun boleh nggak sih menceritakan kan sambil kerja terus juga kuliah, sedangkan Asumitek itu kan ada di sini ya, Iya, di Karawang. di Kerawang gitu kan. Terus sedangkan Mas Gugun kuliahnya di Cikarang Iya. gitu. Itu kan pasti dua waktu yang berbeda ya. Nah Iya. itu gimana sih cara Mas Gugun membagi waktunya gitu? Kebetulan yang tempat kuliah saya ini adalah 3 pembagiannya. Yang pertama reguler pagi, reguler malam, dan reguler weekend. Nah, saya mengambil di reguler weekend. Jadi pas Senin sampai Jumatnya itu kita fokus bekerja, weekendnya baru melanjutkan pendidikan atau kuliah. Oke. Berarti masih bisa ya untuk membagi waktunya gitu. Iya. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan kenapa Mas Gugun akhirnya mengambil kampus yang di daerah Cikarang? Padahal Karawang juga kan banyak ya kampus-kampus bagus Iya. kayak Unsika, UBP gitu. Mungkin yang sebelum saya sebutkan juga, karena di Cikarang tersebut ada sistem offline dan online, dan kebetulan di sana ada sistem regular weekend, jadi sangat cocok untuk kelas para pekerja. Oke, nah sekarang nih ngomongin perusahaan yang sekarang Mas Gugun jalani itu kan di Asumitek. Nah itu boleh nggak sih diceritakan awal mulanya Mas Gugun bisa masuk atau keterima di perusahaan tersebut? Awal mula mungkin dapat informasi dari BKKA SMP 1 Karawang kalau nggak salah waktu itu teh. Terus ada dialihkan ke link yang ada di Snaker Trans. Coba melamar, masukkan CV segala macam. Terus ada dapat undangan tes, langsung dapat panggilan bahwa lolos untuk proses selanjutnya seleksi di tempat perusahaan tersebut di kawasan Surya Cipta. Oke. Dan itu prosesnya lama atau Nggak nyampe 1 bulan. nggak sampai 1 bulan? Oh, Iya. berarti lebih cepat dari yang Yamaha. Iya, lebih cepat. Oke, nah itu kan berarti baru keterima kemarin-kemarin ya Mas. Udah nggak COVID lagi nih. Nah, Iya. sekiranya ada nggak sih kayak tes fisik juga? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Oh, oke. Nah, lanjut nih Mas. Selain Mas Gugun bekerja nih, ada nggak sih keinginan Mas Gugun sendiri untuk kayak mungkin buka usaha gitu atau akan paten gitu di menjadi budak korporat terus nih? Untuk berwirausaha ada, dan kebetulan saya sudah ada sampingan juga. Udah lumayan berjalan lama juga, sekitar kurang lebih 2 tahun di bidang peternakan. Oke, peternakan apa tuh Mas? Bebek. Oh bebek gitu, wah keren ya. Itu berarti pure Mas Gugun yang bangun sendiri nih dari awal? Bisa dibilang iya. Itu kenapa akhirnya Mas Gugun tuh memutuskan nih untuk oke, kayaknya dengan berwirausaha jadi peternak akan membuahkan hasil yang baik gitu? Pertama mungkin untuk di sektor peternakan jarang juga anak muda yang untuk terjun langsung ke sana. Saya untuk memberanikan diri mencoba untuk terjun ke sana. Bagaimana sih untuk berwirausaha di bidang tersebut? Bagaimana, apa aja kendalanya, dan apa yang perlu kita persiapkan juga. Dan mungkin hal terberat untuk berwirausaha tersebut di bidang peternakan pada saat musim hujan.
Wah, keren ya. Mungkin buat teman-teman nih, ini bisa banget ya untuk menginspirasi teman-teman. Jadi teman-teman tuh nggak hanya berfokus ke dunia kerja untuk menjadi budak korporat aja gitu, tapi teman-teman juga bisa loh untuk berwirausaha. Gimana teman-teman belajar mulai menjalankan bisnis sendiri, teman-teman mengatur timingnya sendiri gitu ya. Jadi kayak ya udah, kita mau kerja, kita mau tidur bangun siang juga mungkin nggak masalah gitu ya Mas. Nggak kayak misalkan kerja di PT kayak harus berangkat pagi pulang sore, atau mungkin kita harus justru overtime juga gitu. Dan enaknya berwirausaha itu emang ya salah satunya itu sih, kita bisa mengatur waktu kita sendiri gitu ya. Mungkin cuman ya teman-teman harus bisa menerima resikonya yang nantinya mungkin akan naik turun juga omsetnya gitu. Oke Mas Gugun, ini kan hal yang sangat luar biasa banget ya, apalagi sudah berjalan 2 tahun juga. Nah, boleh tahu nggak sih Mas, kayak kenapa sih Mas Gugun tuh bertekad gitu berwirausaha? Yang tadi disebutkan juga, katanya nggak ada tekanan dari bos, nggak ada target tertentu dari atasan untuk berwirausaha. Mungkin selain ada target tertentu, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dan membagi rezeki yang kita dapat ke orang lain yang memang sebelumnya belum ada penghasilan. Oke, wah keren ya. Oke nih, berarti kan itu ngejalaninnya sendiri gitu kan. Sedangkan Mas Gugun juga kerja, Mas Gugun juga kuliah. Nah itu gimana nih? Kalau misalkan ada yang mau beli gitu, itu gimana sistemnya? Kalau sistemnya mungkin dari pas hari-hari tersebut dikelola pas pulang bekerja. Saya sendiri yang mengirim orderan tersebut. Berarti nge-packing sendiri juga, terus terima orderan sendiri juga, terus mengantar juga sendiri. Wah keren sih, ini bener-bener bisa gitu ya membagi waktunya mulai dari kerja, terus berwirausaha, terus Mas Gugun juga sekarang sibuk kuliah gitu kan. Apalagi di weekend pasti berarti 1 minggu full itu nggak ada istirahatnya ya Mas ya. Gila sih, ini luar biasa banget. Oke. Next Mas Gugun, mungkin dari sahabat BKK Bisa nih yang mungkin selalu ditanyakan, kayak banyak kan yang mulai dari kisi-kisinya di PT Yamaha itu seperti apa, terus tips nih supaya bisa masuk ke PT Yamaha tuh gimana Mas? Mungkin untuk tips relatif sama, tapi yang saya share dari pengalaman saya, biasanya kan sebelum tes itu ada dapat email atau pesan ya, bahwa hari ini atau hari Amin berapa mau dites dilaksanakan di mana. Saya biasanya melakukan belajar MTK dasar, Kreplin, terus TIU, Warteg. Nah, saya persiapan tersebut sehingga pas di tes tersebut apa yang saya pelajari sebelumnya agak sedikit muncul di materi yang atau soal yang diberikan oleh perusahaan. Oke, nah mungkin itu ya tipsnya teman-teman. Jadi ketika memang teman-teman udah dapat nih jadwal untuk psikotes gitu, jadi pastikan teman-teman itu telah mempersiapkan diri teman-teman, mulai teman-teman mengetahui itu pengerjaan Kreplin itu seperti apa, TIU 5 itu gimana, Warteg itu seperti apa, terus mungkin matematika dasar. Jadi teman-teman tuh harus bisa menguasai materi-materi tersebut supaya ketika memang sudah di hadapan teman-teman tuh nggak bingung gimana ya cara ngerjainnya gitu. Jadi teman-teman mungkin udah lebih terbiasa gitu ya Mas Gugun. Atau mungkin teman-teman nih yang masih bingung gitu. Nah, kebetulan banget nih di BKK Bisa Mas Gugun ada pelatihan juga, kayak seperti pelatihan psikotes, medical check up, terus interview, terus pelatihan Excel gitu. Jadi mungkin Mas Gugun sendiri ya nanti bisa ikut gitu, misalkan pengen mengupgrade skill Excel-nya gitu, atau mungkin sahabat BKK Bisa nih yang masih awam ya tentang dunia pekerjaan, medical check up biar lolos itu seperti apa, mungkin bisa langsung kunjungin ke websitenya BKK Bisa, dan di situ gratis ketika memang teman-teman sudah menjadi member BKK Bisa seperti itu. Oke, next nih Mas Gugun. Nah, ada nggak sih dari perjalanan atau proses yang Mas Gugun jalani saat ini, pastikan ada motivasi ya yang mungkin selalu Mas Gugun pegang. Nah, boleh nggak sih, apa sih motivasi Mas Gugun? Ada salah satu kutipan yang selalu saya pegang, yaitu jangan terlena dengan mimpi, bangunlah dan terus bekerja. Oke, wah keren, kita tepuk tangan dulu. Oke, Mas Gugun, next nih. Nah, yang kedua itu kan berarti kerja di PT Asumitek ya, dan itu udah berapa lama berarti?
sekitar 3 bulan baru. Oh, baru Iya, banget iya. gitu. Nah, itu kan berarti baru banget nih. Berarti Iya. masih ingat dong mungkin kisi-kisinya. Terus gimana sih proses masuknya gitu? Untuk itu MTK dasar kalau nggak salah tesnya, terus Kreplin, Hmm. snacknya langsung ada pengumuman buat jadwal interview di perusahaan. Kayak itu sistemnya berarti sistem gugur atau gimana nih, Mas? Iya, sistem gugur. Oh, jadi misalkan kita tes, terus kita nunggu nih. Nunggunya di hari itu juga atau kayak kita harus pulang dulu gitu, nanti ada chat? Ada chat sekitar semingguan, nanti Oh, ada info. seminggu. Oke. Itu tesnya berarti di Snaker? Di Snaker. Oh, oke. Iya. Tapi mungkin ini ya buat teman-teman atau khususnya warga Karawang ya, karena memang di Snaker mengutamakan Iya. warga Karawang gitu. Mungkin teman-teman nih yang baru lulus, yang masih belum punya pengalaman kerja, teman-teman bisa loh untuk lihat nih di websitenya BKK Bisa, karena memang setiap harinya tuh kita upload sebanyak 45 lowongan pekerjaan, termasuk juga dari di Snaker juga. Jadi buat teman-teman yang memang asli warga Karawang nih, terus nunggu informasi loker dari di Snaker, mungkin teman-teman bisa nih buka websitenya BKK Bisa gitu. Oke, next ya Mas Gun. Oke, nah ada nggak sih mungkin selama ini kan berarti Mas Gun udah hidup ya lama gitu Iya. kan, terus nggak sebentar gitu, terus pasti dengan hal yang Mas Gugun dapat saat ini juga nggak lepas gitu ya dari doa orang tua gitu. Nah, mungkin ada ucapan atau kata-kata yang ingin Mas Gugun sampaikan ke orang tua Mas Gugun. Untuk orang tua mungkin saya selalu, semoga sehat selalu ya, dan terima kasih ya setiap langkah yang saya lakukan, mereka selalu support dan nggak pernah menekan atau mempressure apa yang ingin mereka inginkan. Dia membebaskan apa yang saya inginkan. Jadi dia terserah saya mau apa, dan yang penting nggak merugikan orang lain. Yang penting kita bisa melakukan apa yang kita mau. Oke, wah keren banget ya, itu berarti Mas Gugun mungkin sedekat itu juga ya sama ibu bapak Mas Gugun gitu. Oke. Next nih Mas Gugun, sekarang kan udah ada nih kata-kata buat orang tua Mas Gugun ya, tapi mungkin ada nggak sih mungkin buat sebagai penyemangat aja nih buat adik-adik Mas Gugun yang mungkin sedang berjuang ya, para pencakar semua yang lagi cari kerja gitu, ada nggak yang ingin Mas Gugun sampaikan gitu biar mereka tuh lebih semangat lagi dalam mencari pekerjaan? Oke. Jangan pernah merasa tertinggal dengan orang lain, karena setiap orang memiliki garis start, garis circle, dan lingkungan atau finansial keluarga yang berbeda. Jadi setiap orang memiliki timingnya masing-masing. Jadi jangan merasa tertinggal oleh kehidupan orang lain, rezeki orang lain. Oke, keren banget ya teman-teman. Semoga teman-teman termotivasi ya dengan hal yang barusan Mas Gugun sampaikan gitu. Karena Mas Gugun juga sangat luar biasa ya. Karena nggak gampang kerja, kuliah, berwirausaha gitu ya Mas. Nah, ada nggak sih yang mungkin selama bekerja nih, mungkin hal tersebut tuh kayak menjadi hal terberat Mas Gugun sendiri gitu? Mungkin kurang tidur juga itu, Kurang mungkin tidur, aja oke. dari ngerjain tugas kuliah, mengatur orderan segala macam, lalu langsung bekerja. Di situ mungkin kurang istirahat. Oke, berarti kurangnya istirahat ya Iya. untuk hal terberatnya gitu. Iya. Kalau hal yang mungkin Mas Gugun kayak, gue happy banget loh ngejalaninya, itu hal apa nih Mas? Kita melakukan sesuai apa yang kita inginkan. Mungkin itu yang saya senangi. Jadi nggak ada pressure, nggak ada omongan dari atasan kalau misalkan melakukan tersebut. Oke, nah itu kan di perjalanannya ya. Tapi kalau untuk pendidikan sendiri nih Mas, kita balik lagi ke pendidikan Mas Gugun ya. Kayak sekarang kan udah semester 3 juga gitu. Terus nantinya juga akan meningkatkan ke semester-semester berikutnya gitu. Sampai mungkin ada nih di tahap skripsi gitu kan. Nah, sedangkan Mas Gugun kan kerja, berwirausaha. Nah, itu pasti akan gimana sih cara bagi waktunya, apalagi skripsi pasti hal yang mungkin ngebuat orang stres banget nih Mas. Nah, kira-kira nanti Mas Gugun akan melakukan hal apa nih ketika dihadapkan dengan skripsi itu? Mungkin pertama melakukan dulu penelitian untuk apa yang kita bahas dulu, cari tahu data-datanya dari mana. Lalu kalau misalkan buntu, nyari referensi dari yang sudah melaksanakannya. Yang selanjutnya cari dari buku atau dari
yang sudah lulus. Oke, nah untuk membagi waktunya nih, apakah Mas Gugun akan tetap bekerja juga gitu? Karena nanti kan kita juga bakal ada bimbingan juga gitu kan, bakal memakan waktu, apalagi ketika misalkan dosennya ternyata harus di hari weekday gitu, nggak di weekend, itu gimana? Mungkin nyari waktu yang tepat dan mengatur, mungkin bisa didatangi ke rumahnya langsung biar lebih intens gitu. Jadi di ini dulu ya, konfirmasi dulu gitu. Dosennya. Oke, wah semoga cepat lulus ya Mas Gugun ya. Terima kasih. Oke, nah mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan hari ini, karena hari ini sangat luar biasa ya, karena udah keren sih Mas Gugun ini. Oke, mungkin kita bisa tutup podcast kita bareng-bareng ya Mas Gugun. Oke, tapi sebelum kita tutup, buat teman-teman semuanya yang nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube BKK Bisa sekarang juga. Oke, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.